Baiklah, setelah minggu lalu kita telah mempelajari jaringan pada tumbuhan, sekarang kita masuk pada jaringan hewan. Jaringan hewan. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel yang sama, memiliki fungsi yang sama, membentuk sebuah jaringan organ hewan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh agen kimiawi maupun biologi. Berdasarkan bentuk sel, jaringan epitel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, epitel silindris semu bersilia, tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel 1, berfungsi untuk menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Biasanya terdapat pada rongga hidung. Selanjutnya, epitel kubus. Epitel kubus dibagi menjadi dua, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Epitel kubus selapis berfungsi sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi. Epitel jenis ini banyak ditemukan pada kelenjar, baik pada bagian sekretori maupun saluran keluarnya. Selanjutnya, epitel kubus berlapis. Terdiri atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus. Epitel kubus berlapis banyak berfungsi untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Contohnya pada saluran kelenjar keringat. Selanjutnya adalah epitel silindris. Jaringan epitel silindris tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Jaringan epitel silindris dibagi menjadi dua, yaitu epitel silindris selapis dan silindris berlapis. Epitel silindris selapis tersusun dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris. Epitel silindris selapis berfungsi untuk sekresi dan absorpsi atau penyerapan. Contohnya terdapat pada uterus atau rahim, tuba uterina atau buluh rahim, dan ductus efferent pada testis. Kemudian epitel silindris berlapis tersusun dari lapisan sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Tetapi sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Epitel silindris berlapis berfungsi untuk perlindungan dan sekresi. Contohnya terdapat pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, jaringan epitel pipih. Epitel pipih berbentuk sangat tipis seperti lembaran, tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Epitel pipih dibagi menjadi dua, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis tersusun dari satu lapisan sel-sel. Semua sel terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contohnya pada endotelium, mesotelium, alveolus paru-paru, selaput pada telinga tengah, dan selaput pada telinga dalam. Kemudian epitel pipih berlapis merupakan membran yang tebal. Membran tersebut terdiri atas lebih dari satu lapisan sel-sel yang berbentuk pipih. Tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam dapat berbentuk kuboid atau silindris. Contohnya pada vagina, esofagus, dan kulit. Jenis jaringan hewan yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat pada awal perkembangan embrio, lapisan mesoderm membentuk jaringan mesenkim. Selanjutnya, mesenkim berkembang menjadi jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengikat dan penyambung antar jaringan. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Yang ketiga, penyimpanan energi. Yang keempat, pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. Jaringan ikat dibagi menjadi tiga.
Jaringan ikat yang pertama yaitu jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat yang berhimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat kolagen merupakan bahan yang dominan sehingga jaringan ikat padat sering disebut jaringan kolagen. Jaringan ikat padat biasanya ditemukan pada tendon dan ligamen. Kemudian jaringan ikat sejati yang kedua yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar tersusun oleh sel-sel yang longgar atau jarang. Fungsi jaringan ikat longgar yaitu untuk membentuk organ dalam dan menyokong atau melindungi, membungkus dan menghubungkan elemen dari jaringan lain. Selanjutnya jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit atau keping-keping darah, dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Trombosit berbentuk lempengan, tidak bernukleus, dan berfungsi dalam pembekuan darah. Sel-sel darah meliputi eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih. Yang kedua, jaringan limfa atau getah bening merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Antibodi atau imunoglobulin dan sel-sel yang sebagian besar merupakan limfosit akan ditambahkan pada saat limfa melewati nodus limfa. Yang selanjutnya jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong meliputi jaringan tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin berwarna bening atau putih kebiruan, selalu dibungkus oleh perikondrium serta memiliki matriks yang banyak mengandung mukopolisakarida, sulfat, dan serat kolagen. Yang selanjutnya tulang rawan fibroblast atau fibrokartilago. Berwarna gelap keruh, tidak memiliki perikondrium, mengandung banyak serat kolagen yang tersusun rapat, merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat dan berada menyatu dengan tulang rawan hialin di dekatnya atau jaringan ikat pada fibrosa. Selanjutnya, tulang rawan elastik berwarna kuning, dibungkus oleh perikondrium, bersifat lentur dan tidak mengalami kalsifikasi. Tulang rawan elastik terdapat pada dinding saluran telinga luar, daun telinga, dinding saluran eustasius, epiglotis, dan laring. Selanjutnya, jaringan tulang keras atau osteon atau tulang sejati merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matrik dan komponen seluler. Fungsi tulang keras yaitu sebagai penyusun rangka, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai penyokong tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf berfungsi menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, meneruskan impuls ke bagian penerimaan yang terorganisasi, menafsirkan impuls, kemudian memberikan jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf neuron dan sel penyokong neuroglia. Neuron berbentuk serabut panjang. Neuroglia adalah sel berukuran kecil, menghasilkan mielin, berfungsi sebagai penyokong neuron-neuron, dan menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Sepanjang hidup, sel saraf atau neuron tidak dapat melakukan pembelahan atau regenerasi, tetapi dapat pulih kembali sesudah mengalami cedera pada tingkat tertentu. Sementara itu, neuroglia dapat berproliferasi atau memperbanyak diri. Yang selanjutnya yaitu jaringan otot. Di dalam tubuh terdapat 3 macam jaringan otot,
yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Sel otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengah lebih lebar. Otot polos merupakan otot tak sadar karena gerakannya tidak menuruti perintah yang diinginkan. Jaringan otot polos terdapat pada saluran pencernaan makanan yang membuat gerakan peristatik. Kemudian di dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, saluran pernafasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dermis, iris, dan korpus siliaris pada mata. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik disebut sebagai otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Jaringan otot rangka atau otot lurik berwarna merah muda karena mengandung pigmen di dalam serat-seratnya dan memiliki banyak pembuluh darah. Sel otot rangka berbentuk silindris panjang, inti berbentuk lonjong. Otot lurik merupakan otot volunter atau otot sadar yang bekerja di bawah pengaruh saraf sadar, cepat bereaksi jika terdapat stimulus atau rangsangan, kontraksinya kuat tetapi cepat lelah. Ujung-ujung sel meruncing tetapi agak membulat pada perbatasan otot dengan tendon. Otot dapat bertambah besar akibat latihan karena terjadi penebalan pada serat-serat otot, bukan karena bertambah banyaknya serat otot. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung, sehingga disebut otot jantung. Sel otot jantung atau kardiosit berbentuk silindris dengan ujung bercabang 2 atau lebih. Otot jantung merupakan otot tak sadar yang dikendalikan oleh saraf otonom, baik saraf simpatik yang mempercepat denyut jantung maupun saraf parasimpatik yang memperlambat denyut jantung. Selanjutnya, organ pada hewan. Organ merupakan sekumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar terdiri dari mata, telinga, mulut, hidung, dan kaki. Sedangkan organ dalam terdiri atas paru-paru, jantung, lambung, usus, dan ginjal. Lambung merupakan contoh organ yang tersusun dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot polos, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan limfa. Selanjutnya kita masuk pada sistem organ pada hewan. Sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Dalam tubuh vertebrata terdapat 10 sistem organ. Yang pertama, sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasi hewan terhadap lingkungan sekitar. Bagian sistem organ yang mencakup sistem integumen yaitu kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat. Fungsi sistem integumen yaitu sebagai pelindung dari kekeringan, sebagai penerima sensasi berupa sentuhan, tekanan, dan suhu. Selanjutnya, sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh sehingga menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi yaitu sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut zat di dalam tubuh. Pada sistem sirkulasi hewan, sistem sirkulasi merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostatis.
Selanjutnya, sistem ekskresi. Hewan mensekresikan sisa metabolisme menggunakan alat seperti kulit, ginjal, dan lain-lain. Ekskresi merupakan pengeluaran zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme. Alat ekskresi berupa nefridium, sel api, atau buluh Malpighi. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia, terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus. Namun demikian, struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan. Yang selanjutnya, sistem skeleton. Sistem skeleton atau sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Fungsi sistem skeleton yaitu membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Kemudian yang selanjutnya, sistem otot. Sistem otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai alat gerak. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang menerima rangsangan dari berbagai organ dan memberikan respon atau jawaban, serta mengatur kerja alat-alat tubuh. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Perkembangbiakan seksual terjadi hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan betina ditandai oleh peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem endokrin. Kelenjar endokrin yang terdapat pada hewan vertebrata antara lain yaitu kelenjar hipofise, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar gonad, mencakup ovarium dan testis, serta organ yang menghasilkan hormon tertentu seperti ginjal, lambung, dan usus. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Selamat dan semangat belajar.